Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, segala puji hanyalah milik Allah yang mempertemukan kita semuanya pada kesempatan malam ini untuk melanjutkan kajian kita, di mana pada kajian sebelumnya Allah mengajarkan kepada utusannya, yaitu baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, bahwa ma sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah, bahwa dalam menyampaikan ajaran Allah saya enggak minta upah, karena upah atau balasannya itu ada di sisi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan Allah adalah Tuhan yang maha menyaksikan, selalu melihat, alim, dan menyaksikan. Kemudian yang kedua, Allah juga mengajarkan bahwasanya inna rabbi yaqdhifu bil haqq allamul ghuyub. Mengajarkan agar Rasulullah juga mengatakan bahwa inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yaqdhifu bil haqq, Allah sudah mewahyukan kepadaku kebenaran yang sudah pasti. Kebenaran itu akan yaqdhifu, akan membuang, melempar kebatilan. Kenapa? Karena Allah juga allamul ghuyub. Allah itu Tuhan yang maha mengetahui yang gaib. Yang gaib itu ada dua, yaitu sesuatu yang sudah berlalu, ya kita kan nggak tahu, ya taunya sejarah itu gaib bagi kita, ya kan. Tapi ketika yang menceritakan adalah Quran, yang menceritakan adalah Rasulullah, yang menceritakan adalah para ulama, maka kita wajib mempercayai. Makasih. Itu namanya gaib, ya. Yang kedua, gaib itu yang akan datang. Nah, kita ini diperintah oleh Allah bahwa ciri-ciri orang yang bermutakin itu adalah, salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu rukun iman. Jadi semua rukun iman itu semuanya gaib. Siapa yang rukun iman yang pertama? Iman kepada Allah. Allah itu gaib.
Kenapa? Karena kita nggak tahu wujudnya. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah itu wajibul wujud. Wujudnya pasti ada. Yang kedua malaikat. Yang ketiga kitab-kitab. Ya. Yang keempat para nabi dan rasul. Ini telah lalu, sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Nah, yang kelima dan keenam yaitu hari kiamat dan qada dan qadar itu yang akan datang. Itu semuanya gaib. Allah itu alamul ghuyub, Maha mengetahui, sehingga Allah itu yaqdhifu bil haq, pasti akan membuang kebatilan itu dengan kebenaran. Jadi kebenaran yang kebenaran yang dibenarkan, diyakini oleh semua kalangan, ya, baik itu orang yang paling pintar ataupun yang paling bodoh, baik itu orang ataupun yang paling kecil, baik itu yang paling kaya atau paling miskin, itu namanya kebenaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah juga mengajarkan kepada Rasulullah, qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Katakan wahai Muhammad bahwa ja'al haq, kebenaran telah datang. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Dan kebatilan tidak akan pernah nampak, ya, akan selalu ada kebenaran yang akan menutupi kebatilan itu, wa ma yu'id, dan kebatilan itu tidak akan pernah kembali. Sudah selesai. Ini juga bagian dari tanda-tanda kiamat. Allah itu mengutus para nabi dan rasul itu sejak dari zaman Nabi Adam, ya, terus Nabi Yunus sampai Nabi Ibrahim, semuanya didustakan, ya kan? Bahkan kemudian berimplikasi kepada kemarahan Allah dengan Allah menurunkan azab. Ya, kenapa? Karena umatnya nabi-nabi itu sudah kebangetan, ya kan? Sudah keterlaluan, sehingga Allah menurunkan azab. Ketika Allah memilih Bani Israel sebagai penerima wahyu, penerima ajaran ini, karena dianggap Bani Israel ini kemampuannya melebihi dari umat yang lain, ya, itu diakui oleh Allah dalam Al-Quran 3 ayat, bahwa Bani Israel itu memang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan umat yang lain. Ternyata kepada umat yang pintar, hebat, cerdas pun ajaran Allah, kebenaran itu dikelabui dengan kebatilan, sehingga rata-rata nabinya Bani Israel itu didustakan, bahkan ada yang disiksa dan dibunuh. Puncaknya ketika terjadi penyiksaan dan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu ada namanya zaman fatrah, ya. Zaman fatrah itu zaman kekosongan nabi dan rasul. Allah enggak mengutus nabi dan rasul selama berapa? Selama kurang 6 abad. Pasca wafatnya Nabi Isa kurang lebih 570 tahun nggak ada nabi. Yang ada siapa? Yang ada ya ustadz-ustadz aja. Siapa diantaranya ustadz-ustadz itu? Diantaranya ya Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu pengikut Nabi Isa yang dikejar-kejar oleh penguasa, sehingga mereka melarikan diri
ngumpet di gua sampai ketiduran. Berapa tahun? 300 tahun. Ya kan? 300 tahun. Ada yang menambahkan 309 tahun. Nah, itu ternyata ada hikmahnya kenapa ada tambahan 9 tahun, karena ada yang menghitung dengan kalender Syamsiah, ya, kalender Masehi yang menggunakan penghitungan matahari, ada yang menghitung dengan kalender Komaria, kalender Hijriah yang menggunakan bulan. Jadi perbedaannya setiap berapa tahun gitu pasti 9 tahun nih. Gitu. Kadang-kadang kan ketemu nih. Iya kan? Lebaran itu ketemu lagi di bulan April, seandainya nanti berapa tahun lagi ketemu lagi di bulan April lagi gitu kan. Besok ini Lebaran bulan apa? Bulan Mei seandainya ya, atau Juni. Tahun berapa lagi? Dulu udah pernah Lebaran di bulan Juni. Nah, jadi nggak ada nabi, sehingga ketika Allah mengutus Rasulullah SAW dengan membawa wahyu dari Allah yang kemudian disebut dengan Qur'anan Arabian, Quran yang berbahasa Arab, ya kan? Maka ini menjadi sebuah kebenaran mutlak. Yang mestinya harus diterima oleh semua kalangan. Jadi pada zaman Fatro itu kosong. Zaman Jahiliyah itu juga berada di zaman Fatro. Gak ada nabi. Sehingga Rasulullah SAW ini sebagai nabi pamungkas, yang sudah Allah ceritakan kepada umat-umat terdahulu. Di kitab Taurat disinggung, di suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf disinggung, di kitab Injil disinggung, di kitab Zabur disinggung. Nah, nanti itu ada utusan Allah yang terakhir. Pamungkas itu udah kebenaran harus mendominasi untuk yaqdhifu bil haq, ya kan? Untuk wama yubdiul batilu wama yu'id, untuk melempar kebatilan, untuk menjadikan kebatilan itu tidak bisa muncul leluasa dan tidak akan kembali. Akhirnya kan tidak harus berbentuk Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman. Makanya pentingnya kita belajar namanya tarikh tasrik, tarikhut tasrik. Ngerti nggak artinya? Tarikh tasrik, ngerti artinya? Nggak ngerti ya? Pantes, bukan orang Arab. Tarikh tasrik itu sejarah kompilasi hukum, mulai dari turunnya Al-Quran, Iqra, sampai ke kita itu seperti apa, sampai kita bisa sholat di atas keramik, di atas sajadah, sampai kita sholat pakai, ada yang pakai peci, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana. Ini nggak ada dalam Quran. Ada nggak? Nggak ada, tapi dalam perjalanan ini ada kompilasinya, sejarahnya. Ya, yang nggak tahu ya pasti nyalain orang. Yang nggak tahu belajar tarikh tasrik pasti senengannya, sukanya nyalain orang.
Kalau nggak tahu ya nggak tahu saja mestinya kan, nggak usah nyalain, nggak tahu ya fas'alu ala dzikri, terus diikutin, nggak perlu komentar. Ya, jadi ketika Rasulullah sudah membawa kebenaran itu, udah disampaikan. Jadi berapa tadi? 3 ya. Pertama kuncinya ma sa'altukum min ajrin fa walakum in ajriya illa 'ala Allah. Saya itu enggak minta upah. Ya. Saya enggak minta amplop. Mintanya isinya amplop gitu kan. Pokoknya intinya enggak boleh minta upah. Ya kan? Kuncinya itu. Sehingga tidak ada niat apa-apa kecuali memang ingin menyampaikan ajaran Allah. Kalau niatnya mengharapkan tarif, upah, pasti nggak ada keikhlasan, pasti akan kekecewaan. Dikasih upah sedikit, ngerundel. Ya kalau ngerundel aja. Saya punya teman dulu nelpon panitianya, kok segini cuma, kurang tambahin. Nah, ada itu yang kayak gitu. Ada yang tahun depan diundang nggak mau lagi. Udah kalau mau segini, kalau nggak mau ya sudah gitu. Ada itu. Dan ini kiai ustadz, Habib juga ada yang kayak gitu. Iya kan? Nah, itu kunci Pak. Karena Rasulullah itu berani menyampaikan di hadapan orang-orang Quraisy, sampai Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, kurang ajar kamu Muhammad. Itu ya karena emang nggak minta gaji, nggak minta apa-apa ke orang-orang Quraisy itu, sehingga berani. Rasulullah dikatain taban itu ya celakalah kau gitu kan, bahasa Jawa Timurnya jancuk loh gitu, bahasa Jawa Timur ya gitu. Jadi taban itu bahasa Arab misui gitu kan, kurang ajar kamu gitu. Nah, Rasulullah sih memaklumi karena beliau orang lemah. Ini pamannya orang kaya raya, tokoh, nggak mungkin dibalas. Kalau balas pasti nggak akan berjalan dakwah ini. Tapi yang nggak terima kan Gusti Allah, ya kan? Akhirnya Allah menurunkan tabat yada abi, dibisuin juga sama Allah akhirnya. Yang kedua, dengan kebenaran ini Allah ingin membuang kebatilan. Makanya di setiap kebatilan Pak, pasti akan ketahuan dengan kebenaran. Banyaklah kita ini sudah punya pengalaman banyak. Kebatilan kayak apapun ketahuan. Ya termasuk kiai-kiai ustadz atau habib yang awalnya hanya mengandalkan upah tadi itu, nggak lama Habib, nggak lama ustadz kayak gitu, nggak lama kiai kayak gitu, nggak bertahan lama. Tapi kalau kiai-kiai yang ikhlas, ya kan, menerima santri ya apa adanya. Orang tuanya santri nggak punya duit, bawanya beras jadi terima beras. Bawanya pisang ini itu sampai meninggal bertahun-tahun, ribuan masih yang mendoakan. Tapi ustadz-ustadz yang hanya ngandelin tarif, mati ya mati aja, ya kan? Kalau pas acara keluarganya ngadain acara aja didoain, itu pun bayar itu, ya kan, pembalasan
Itu pun bayar, kalau nggak dibayar yang doain nggak mau. Tapi kiai-kiai kampung, ya kan, yang merintis pesantren dari kecil, dari musola, santrinya nambah, akhirnya besar. Nggak perlu nunggu haul, nggak perlu nunggu hari kematiannya, setiap saat didoakan. Karena muridnya juga banyak. Nah, itulah kebenaran. Yang ketiga, kebenaran datang, ja'al haq wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Ingat-ingat ucapan saya. Pokoknya kalau kita motivasi utamanya adalah harta dunia, pasti nggak akan lama. Nah, ketika meninggal ya udah selesai. Karena dengan diutusnya Rasulullah berarti sudah nampak ja'al haq, kebenaran telah datang. Tapi walaupun beliau Rasulullah utusan Allah, Tuhan semesta alam, tetap ada proses. Yang pertama kali menolak Muhammad mengaku jadi nabi utusan Allah siapa? Ya? Nggak tahu. Jadi yang pertama kali mengetahui bahwa Muhammad itu utusan Allah, utusan Tuhan, dan yang pertama kali menolak itu orang-orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena mereka yang tahu, orang Bani Israel. Kenapa menolak? Karena kenapa tahu? Karena ciri-cirinya ada semua, ya kan? Ciri-ciri Nabi akhir zaman, pamungkas, kebenaran, itu ada semua di Rasulullah. Kenapa ditolak? Ya karena ternyata Muhammad orang Arab, bukan orang Bani Israel. Padahal saya ceritakan bolak-balik, Bani Israel itu sudah berbondong-bondong transmigrasi, urbanisasi ke Yasrib, ke Khaybar, ke pinggiran Arab. Karena memang ciri-ciri Nabi akhir zaman itu lahirnya di Arab. Mereka sudah banyak, makanya Madinah itu, di Yasrib itu, ketika Rasulullah datang di situ 60% orang pendatang, 40% beribu. Ya sama kayak Bekasi Timur lah ya. Aren Jaya ini kan 60% pendatang. Tapi selain orang-orang Bani Israel ini punya akidah, ya, punya agama yang berbeda dengan pribumi, mereka juga membawa kemajuan baru, membawa ilmu pengetahuan, membawa peradaban. Makanya kalau Yasrib kemudian diberi nama oleh Rasulullah dengan Al-Madinah, kota yang punya peradaban, karena memang berbeda jauh dengan Mekah. Kalau Mekah itu masih badui, masih primitif, masih primitif. Tapi ada untungnya Rasulullah lahir di Mekah. Kenapa? Karena primitif, nggak gampang orang masuk. Pendatang itu nggak banyak di Mekah itu, paling cuma 1%. Kenapa? 1%. Jadi, nah terus gimana kok tahu, Pak? Kok yang tahu orang-orang Bani Israel? Jadi
Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib itu? Siapa? Paman apa kakek? Yang benar dong. Kakeknya Nabi, ya. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi yang paling ambisi, pengen keturunannya ada yang jadi Nabi. Kenapa kok Abdul Muthalib ambisi? Karena dia tahu dari ketika berdagang ke mana, Syam, ke Palestina, ini tahu. Oh, kata orang-orang itu Nabi itu lahir nanti di Arab nih, Nabi terakhir nih. Sehingga Abdul Muthalib ini ya nguping gitu. Ketika ada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani bacain Alkitab, bacain Taurat ataupun Injil, itu dikejar sama Abdul Muthalib. Ciri-cirinya keturunannya bisa menemukan sumur Zam-Zam. Salah satunya itu. Sumur Zam-Zam itu sumur yang mulai memancarkan air sejak zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim, dari istri yang kedua, namanya siapa? Hajar. Hajar itu dari mana? Ini juga jadi sesuatu hal yang melatar belakangi kenapa Bani Israel nggak mau, ya kan? Karena Hajar ini asalnya dari Mesir. Hajar itu adalah dayang perempuan yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim oleh Raja Mesir, ya kan? Karena Nabi Ibrahim nggak punya anak, sehingga kemudian dinikahi Nabi Ibrahim, masih muda, cantik, punya anak. Kira-kira istri pertama cemburu apa seneng? Cemburu pasti, karena ribut. Nah, kalau Siti Sarah ini asli mana? Babilonia, Palestina sana. Palestina itu bukan Arab, Pak. Mesir juga bukan Arab. Ya kan? Arab itu dulu ya Mekah Medina ini. Ya, karena ribut, akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim bawa istri mudanya beserta anaknya yang baru lahir pergi. Kemana akhirnya? Ke Mekah. Pendatang enggak Nabi Ismail sama Hajar? Pendatang. Suku yang pertama kali tinggal di Mekah itu namanya suku Jurhum. Suku Jurhum. Nah, makanya orang Bani Israel, kemudian Nabi Ismail mengalirkan air Zam-Zam, ya kan? Kemudian air Zam-Zam ini, sumur ini lama-lama tertutup oleh badai pasir, ya kan? Kan sering terjadi badai pasir di sana kan, tertutup, hilang. Nah, ketika tahu bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman itu adalah nenek moyangnya yang menemukan sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib ambisi nyari. Nah, jadi yang pertama kali menemukan sumur Zam-Zam itu adalah kakeknya Nabi yang namanya Abdul Muthalib. Wah, ditanyakan lagi tuh. Ini Nabi Muhammad belum lahir ya. Nabi Muhammad belum lahir. Ayahnya juga mungkin belum tentu sudah lahir. Abdul Muthalib waktu masih muda itu.
nanya-nanya lagi. Sampai-sampai Abdul Muthalib ini karena hidupnya di Mekah primitif, yang ditanya bukan hanya ahli pendeta atau pastor, ahli kitab Injil, yang ditanya juga ahli nujum. Ahli nujum. Kira-kira saya ini bisa enggak ini Pak Dukun? Punya keturunan? Oh bisa kamu kelihatan auramu gini. Nah gitu. Akhirnya ciri-ciri lagi keturunan Nabi akhir zaman itu, nenek moyangnya adalah orang tuanya pasti orang tua yang dulu pernah mau dikorbankan, mau dijadikan korban. Setelah timbul perdebatan bahwa yang dikorbankan waktu zaman Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail, menurut versi kita, ya. Tapi versi Bani Israel yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak. Kenapa? Karena Nabi Ishak ini adalah anaknya Nabi siapa? Ibrahim. Takut amat Nabi Ibrahim dari istri pertama namanya Sarah. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan sebutan Israel. Nabi Yakub punya anak berapa? 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Nah, keturunan Nabi Yakub inilah ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Lut, ini semua keturunan Nabi Yakub. Sampai Nabi Isa. Dari 12 anaknya Nabi Yakub ini laki-laki semua. Nah, hingga saking ambisinya Abdul Muthalib itu, kemudian ketika Said Abdullah ayahnya Surwa ini sudah lahir, sudah ya umur remaja lah, 12-an gitu. Nah, Abdul Muthalib ini sampai nadar dulu itu, kalau nanti saya bisa menemukan sumur Zam-Zam, saya akan korbankan salah satu anak saya demi supaya bisa menemukan sumur Zam-Zam. Jadi beliau nadar kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Jadi Nabi Abdul Muthalib itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, millata Ibrahima Hanif. Saya kalau bisa menemukan sumur Zam-Zam, karena ini kunci nih, kata kunci, saya akan korbankan anak saya. Setelah dicari ketemu kan tadi kan, diingatkan ini sama ahli nujum ini, kamu ingat itu sumpahmu dulu, kalau kamu menemukan sumur Zam-Zam, kamu harus korbankan anakmu. Kaget. Udah akhirnya anaknya diundi. Pengennya sih Abu Lahab itu yang disembelih kan gitu. Enggak taunya yang keluar undian siapa? Abdullah. Waduh, anak yang ganteng, pinter, pendiam, nurut. Akhirnya dia nanya lagi ke para pendeta, para pastor, gimana ini hukumnya? Ada nggak bisa digantikan nggak? Akhirnya diganti dengan diat. Diatnya itu 100 ekor unta. Harus menyembelih 100 ekor unta dan dimakan bareng-bareng, dibagikan pada fakir miskin. Itu namanya diat. Sehingga itu dijadikan hukum sampai sekarang, Pak.
Kalau ada orang kayak Verdi Sambo membunuh Brigadir J, ya kan, Joshua, seandainya orang tuanya Joshua itu menerima, ya kan, nah saya terima, nggak apa-apa, saya maafkan, itu kan dalam hukum Islam kan boleh, Pak, boleh ya, orang tuanya ahli warisnya ini memaafkan, maka Verdi Sambo harus kena diat. Diat itu dendanya berapa? 100 ekor unta. Kalau unta harganya 50 juta satu, maka berarti berapa? Kali 100. Nah, artinya kalau sekarang orang Arab semaunya ini, semaunya keluarganya, saya minta diganti anak saya 10 miliar ya. Nah, kalau yang membunuh tadi bisa bayar, maka dia tidak diberi hukuman pancung. Akhirnya diganti. Nah, Rasulullah ini ternyata dari keturunan pembesar, ya kan? Abdul Muthalib itu orang yang kaya raya, pembesar Quraisy. Anak-anaknya banyak yang hebat-hebat, terutama Abu Lahab itu anaknya yang paling kaya raya itu, paling disegani dulu itu. Sementara di dalam kitab Injil Taurat ini Muhammad ini keturunan orang petani. Nah, ya kan? Nah, makanya banyak orang terkaget-kaget ketika Abdullah dijodohkan dengan Siti Aminah dari keturunan petani, bukan pembesar, bukan. Nah, itu udah skenarionya sudah di. Nah, ini terjadi pada zaman Fatrah. Rasulullah belum lahir. Sampai Rasulullah menerima wahyu, baru itulah yang disebut ja'al haqqu wa ma yubti'ul badilu wa ma yu'id. Kebenaran telah datang, kebatilan tidak akan nampak, tetap ada, tidak akan nampak dan tidak akan bisa kembali. Ini yang ketiga ya, kuncinya itu. Kalau kita itu menyampaikan kebenaran, Pak, insya Allah ngaji dimanapun itu diterima. Dan kunci kebenaran itu ya yang menyampaikan punya tanggung jawab, bahwa itu yang disampaikan adalah al-haq, kebenaran. Dikatain kebenaran seperti apapun, dengan dalil yang numpuk-numpuk kayak apapun, tapi ketika disampaikan kepada orang awam kok ada yang janggal, itu pasti bukan kebenaran. Itu pasti bukan kebenaran. Apalagi kemudian yang menyampaikan nggak tanggung jawab. Saya itu pernah dulu itu diminta on air di Radio Tra. Waktu itu ada yang kemarin baru ketangkep itu Farid Okba itu. Terkait dengan masalah bid'ah itu ya. Saya sederhana. Saya nanya ke jamaah Radio Dakta ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini ngajinya ngaji apa? Oh, kita ngajinya Quran dan hadis. Oh, hebat ya Quran dan hadis. Saya tanya, dijamin masuk surga enggak sama ustadz Anda? Diam semua. Apakah ustadz yang menyampaikan tanggung jawab enggak nanti di akhirat? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Kan kita nafsi-nafsi di akhirat. Itu bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan arahan baginda Rasulullah SAW ketika beliau bertanggung jawab terhadap umatnya bahwa kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku pasti masuk surga, illaman
aba, kecuali yang nggak mau, kan gitu. Maka kiai-kiai kita itu semuanya tanggung jawab, Pak. Kan saya juga pernah menyampaikan, kalau bapak-bapak ini ngikutin apa yang ngaji di saya ini dipraktekkan, maka saya tanggung jawab dunia dan akhirat. Di akhirat kalau dimasukin neraka hanya karena mempraktekkan apa yang didengar dari saya, jangan mau, biar saya yang masuk neraka tanggung jawab. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan sudah sesuai dengan ajaran dari guru saya. Guru saya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, sama ngikutin mana kira-kira enaknya? Ngikutin ustadznya nggak tanggung jawab itu karena besok itu sendiri-sendiri, atau yang punya tanggung jawab? Gitu. Nggak berani, Pak. Kenapa? Karena ustadz itu sendiri nggak yakin bahwa itu kebenaran. Kalau yakin pasti tanggung jawab, ya nggak? Gitu loh. Makanya Rasulullah itu tanggung jawab. Beliau mau wafat aja masih yang diingat siapa? Umatku. Beliau nanti akan jaga di pintu surga. Sebelum umatnya masuk semua, beliau nggak mau masuk. Itu tanggung jawab apa sombong itu? Tanggung jawab. Kenapa? Karena yang disampaikan Rasulullah itu kebenaran, dan beliau yakin dengan kebenaran yang disampaikan. Itulah yang dimaksud inna rabbi yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Itu Bapak juga jangan mau ngaji sama guru yang nggak mau tanggung jawab. Buat apa ngaji sama guru kayak gitu? Ya, namanya guru ya tanggung jawab. Semua jamaahnya harus dibawa masuk surga. Kalau ternyata ada jamaahnya yang ngikutin apa yang diajarkan gurunya, kok masuk neraka? Ya gurunya harus tanggung jawab. Ya enggak? Ingat ya. Nanti kalau di akhirat ingat. Kalau mau dimasukin neraka hanya karena ngikutin apa yang saya sampaikan, jangan mau. Panggil, malaikat suruh manggil saya, biar saya yang masuk neraka. Ya ini ajaran guru. Saya juga gitu. Saya juga akan manggil guru saya. Guru saya manggil gurunya lagi. Gurunya manggil sampai kepada pengarang kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bukhari Muslim, manggil lagi ke guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Kalau udah ketemu Rasulullah, kira-kira masih masuk neraka enggak? Gitu ya. Oh Pak, itu kan di Quran ada apa itu? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Dan tidak ada pertanggungjawaban dari seseorang kecuali apa yang dikerjakannya sendiri. Benar nggak itu? Ya benar ya, Quran kok, ya kan? Sehingga semua orang itu sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Ini kata yang biasa gitu kan. Nah, masalah sesuatu yang sudah diusahakan dikerjakan, salah satunya yang ngaji ke guru itu. Ya enggak? Sehingga ngaji ke guru itu ada pertanggungjawabannya antara guru dan murid. Jangan muridnya dibiarin masuk neraka, gurunya enak-enakan. Sama kayak sekarang, jamaahnya dibiarin panas-panas demo, nggak taunya gurunya nongkrong di hotel, kamar dingin. Itu namanya nggak tanggung jawab. Di dunia aja sudah nggak tanggung jawab, apalagi di akhirat. Yang keempat, kul indolaltu fa innama adillu ala nafsi. Nah, ini kunci lagi. Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk mengatakan indolaltu fa innama adillu ala nafsi. Kalaupun aku sesat, maka kesesatannya berdampak kepadaku sendiri. Wa inih tadaitu
fabima yuhi ilaihi rabbi, dan seandainya aku mendapatkan petunjuk maka itu pun karena wahyu yang Allah berikan, Tuhanku berikan kepadaku. Innahu sami'un qarib. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Karena innahu sesungguhnya Allah itu sami'un, Tuhan yang maha mendengar, qaribun, Tuhan yang maha apa? Qaribun, Tuhan yang maha enggak berani karena bukan orang Arab. Qaribun, Tuhan yang maha dekat, Tuhan yang sangat dekat. Ini kunci. Makanya imam, ya, ini praktek dalam beragama, dalam bermasyarakat. Imam itu harus diikuti, siapapun imamnya. Kalau imam salah, kesalahannya buat imam, makmum nggak ikut-ikut. Tapi kalau imam benar, pahalanya buat imam dan makmum. Ini konsep di dalam Islam. Hakim ketika memutuskan kalau benar, maka dia dapat 2 pahala. Pahala benar dan pahala ijtihad. Kalau salah, maka dia dapat pahala 1, yaitu pahala ijtihad. Sama, kita juga harus gitu sebagai, ya anggap saya sebagai guru seandainya, harus punya tanggung jawab. Kalaupun salah, kesalahannya buat saya. Tapi kalau benar, saya dapat manfaat, para jamaah juga dapat manfaat. Jangan suruh sendiri-sendiri, nggak tanggung jawab itu namanya. Ya, jadi ajaran Rasulullah, karena kebenaran itu adalah sesuatu yang diyakini benar, maka harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, dan kita semuanya beserta keluarga dan anak keturunan kita semua, semoga Allah jaga dan Allah lindungi dari segala macam mara bahaya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.